Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Novera Mawaddah dalam program Dokter Anda. Program ini membahas seputar informasi, pemahaman dan juga konsultasi seputar masalah kesehatan dari pandangan medis. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama tamu yang luar biasa dari Rumah Sakit Profesor Dr. Tabrani. Bersama Dr. Dani Rosdiana SPPD Finasim Spesialis Anak. Kita sapa terlebih dahulu dokternya. Spesialis penyakit dalam. Oh, spesialis penyakit dalam ya dokter. Mohon maaf Iya. dokter. Ya, selamat malam. Selamat malam dokter. Selamat malam, Mbak Bagaimana Novera. kabarnya dokter? Baik, luar biasa. Wah, sehat-sehat dokter ya? Alhamdulillah. Iya. Pemirsa, kami informasikan lagi kepada Anda bahwa kami membuka kesempatan untuk berkonsultasi ataupun bertanya seputar tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Apa temanya? Baiklah, pemirsa, gula darah rendah adalah salah satu permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Nah, apa saja gejalanya, bagaimana penanggulangan dininya, dan bagaimana cara supaya kita tetap di gula darah normal. Kita akan bahas 60 menit ke depan bersama Dr. Dani. Saksikan terus. Iya, Dr. Dani, mengenai gula darah rendah atau hipoglikemia ini dokter, yang biasa disebut hipoglikemia. Sebenarnya itu apa dokter? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para pemirsa RTV. Sebelumnya saya senang sekali pada malam hari ini bisa sharing ya, Mbak Novera ya, sharing. Karena saya inginnya sih goalnya adalah pada malam ini semua masyarakat pinter gitu ya. Jadi balik ke tema, kenapa saya ingin membahas masalah hipoglikemi adalah karena ini kurang populer dibandingkan dengan hipertensi, kolesterol, kemudian penyakit jantung koroner, gitu ya, kanker apalagi ya, hipoglikemi itu kurang dikenal. Padahal kondisi ini sering dialami oleh pasien-pasien, terutama pasien diabetes mellitus ya, atau pasien kencing manis. Nah, ini kondisi yang emergensi, kadang terabaikan. Padahal kalau dikenali sejak dini, penanganannya sangat mudah, bisa ditolong di rumah dan tidak perlu pasien jatuh dalam kondisi yang lebih berat. Namun jika tidak dikenali, maka penanganannya terlambat dan bisa menyebabkan akibat yang fatal. Jadi mungkin itu latar belakangnya kenapa saya itu tergelitik untuk mencerdaskan terutama pasien-pasien diabetes ya, agar mengenali kondisi ini, bisa menolong di rumah sehingga tidak perlu datang ke rumah sakit dalam keadaan koma. Goalnya seperti itu. Pemirsa, kami ingatkan lagi kepada pemirsa bahwa malam ini program dokter Anda membuka kesempatan untuk pemirsa berkonsultasi maupun bertanya tentang tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tentunya dengan cara menelepon nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda, dan line telepon akan kami buka 10 menit setelah pemaparan dari Dr. Dani. Kita lanjutkan pembahasan kita yang sempat terhenti tadi. Nah dokter, sebenarnya gula darah rendah ini itu pada kondisi yang seperti apa? Apa sih, banyak masyarakat yang belum tahu gula darah itu apa gitu dokter? Oh iya, baik ya. Berarti ke ilmu yang paling dasar ya, bahwa sebetulnya kalau kita sehat, kita tuh dalam keadaan setimbang ya. Gula darah, kalau gula darah sewaktu antara 90 sampai 180 sampai 200 masih oke. Nah, orang kadang lebih takut dengan gula darah yang tinggi ya, hiperglikemi, diabetes. Padahal dua-duanya itu menurut saya sama berbahayanya ya, baik gula darah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, hiper dan hipo ya. Dan kalau kita melihat akibat atau sequelnya, beberapa tahun belakangan justru para klinisi, para expert itu lebih takut dengan
kondisi hipoglikemi dibandingkan hiperglikemi. Kenapa begitu? Karena bila pasien jatuh dalam keadaan hipoglikemi berat, maka bisa menyebabkan kerusakan di otak, kejang, dan kadang pasien menimbulkan gejala sisa di otak. Bahkan kalau pada ibu hamil yang kebetulan diabetes bisa menyebabkan keguguran dan seterusnya. Nah, kapan dikatakan hipoglikemi? Ya, jadi ada ukurannya dengan dites, yaitu dikatakan rata-rata gula di bawah 70. Di bawah 70. Nah, nanti ada gradingnya nih, kapan dikatakan hipoglikemi ringan, kapan moderate, dan kapan dikatakan dia hipoglikemi berat. Nah, seperti itu. Nah, dokter, kita sudah bahas nih apa sih gula darah merah itu, apa sih gula darah rendah ya dokter ya, atau hipoglikemi nih bahasa medisnya dokter. Tapi apa sih tanda-tanda bahwa kita itu sedang terkena atau sedang mengalami gula darah rendah? Apa sih gejalanya gitu dokter? Ya. Nah, mungkin sebagian besar kita pernah mengalami hipoglikemi. Contohnya saat kita puasa, kemudian tidak sempat sahur, pernah nggak Novera? Iya. Terus sorenya kita aktivitas full, tapi tidak sahur, apa yang dirasakan sore hari? Udah pusing gitu ya dokter. Pusing, kadang sakit kepala ya, cekot-cekot, mual, kemudian keluar keringat dingin. Iya. Kemudian kalau dipegang kulit kita terasa basah, gitu ya. Dan kadang beberapa orang uring-uringan, gangguan mood. Nah, itu gejala awal. Nah, lapar, rasa lapar banget. Nah, itu hipoglikemi yang sehari-hari bisa ditemui. Nah, kalau ini tidak di-aware, ya, tidak ditolong cepat, tidak diantisipasi, maka nanti akan jatuh dalam kondisi hipoglikemi berat. Pasien bisa kejang dan bisa nggak sadar. Seringnya settingnya adalah pasien dibawa ke UGD dalam keadaan sudah tidak sadar, koma, ya, kemudian dicek gula darahnya udah low, sangat rendah. Nah, seperti itu. Padahal harusnya seperti tadi yang saya sampaikan, kan bisa dikenali di rumah ya. Nah, kalau misalnya kita punya salah satu anggota keluarga di rumah itu punya diabetes gitu ya, kemudian mengalami keluhan tadi yang saya sampaikan, pasiennya pusing, mual, gemeter, kemudian berdebar-debar, terus keluar keringat dingin. Nah, seandainya di rumah ada alat untuk cek, ya, self monitoring blood glucose, tentu bisa dicek ya, bisa dicek. Namun kalaupun tidak punya, dengan berbekal ilmu tadi, maka bisa cepat nolong. Karena ditolongnya dengan apa? Sangat simpel, hanya dengan gula. Hanya dengan gula ya, bisa gula murni, bisa dari madu, bisa dari buah, bisa dari susu, so simple. Semua bahan-bahan yang ada di rumah. Dan itu nggak butuh waktu lama untuk menolong. Iya dokter. Nah, tadi kan dokter sempat menyinggung nih tentang diabetes, ya kan dokter? Apakah sebenarnya gula darah rendah ini hanya diderita oleh penderita diabetes, dokter? Nah, iya, pertanyaannya sangat bagus ya, karena diabetes kan gulanya tinggi, ya, kenapa kok rendah gitu ya, dua hal yang cukup kontradiktif gitu ya. Jadi secara general, secara umum, kondisi hipoglikemi ini tidak hanya diderita oleh pasien diabetes, ya. Namun, ya, mostly sebagian besar memang yang sering terpapar kondisi ini justru pasien diabetes, terutama diabetes tipe 1 dan sebagian diabetes tipe 2. Namun ada beberapa hal yang bisa menyebabkan gula darah rendah. Siapa mereka? Satu, semua orang yang ada gangguan makan, asupannya kurang, ya, baik kurang jumlahnya atau lama nih, beberapa jam, atau bahkan ada orang yang sampai 1 hari nggak masuk makanan karena mual muntah dan sebagainya. Itu juga berpotensi terjadinya
hipoglikemi. Kemudian pada penyakit-penyakit tertentu, let's say katakanlah misalnya gagal ginjal, gagal hati, kemudian kondisi-kondisi ada kanker hati, itu juga berpotensi jatuh dalam keadaan hipoglikemi. Kemudian kondisi pasca operasi juga bisa. Jadi tidak hanya miliknya diabetes saja, namun sebagian besar memang diderita oleh pasien diabetes. Bahkan beberapa laporan menunjukkan episodenya itu sering. Ada yang menyebutkan bahkan sampai 25% pasien diabetes pernah mengalami episode hipoglikemi. Ada yang di Inggris bahkan cukup drastis ya, 75% atau 75% dari 100 orang yang diabetes pernah hipoglikemi. Dan kalau di negara kita, negara muslim, saya paling aware itu kejadian hipoglikemi sering terjadi saat Ramadan. Jadi pasien-pasien yang diabetes menjalani ibadah Ramadan, ibadah puasa, sering tuh rawan di jam-jam tertentu yang harusnya sudah ada asupan karbo, asupan glukosa, kan tidak ada asupan selama 14 jam, sering jatuh dalam keadaan hipoglikemi. Lalu bagaimana antisipasinya dokter supaya penderita hipoglikemi tetap bisa menjalankan ibadah puasa? Iya. Jadi melenceng dikit ya, langsung ke puasa ya. Sedikit ya. Langsung ke puasa. Jadi kita harus membekali, kita sebagai dokter harus membekali trik bagaimana seorang diabetesi, ya, penyandang diabetes bisa menjalani ibadah Ramadan, ibadah puasa dengan selamat. Selamat tuh nggak pakai hipo gitu ya. Jadi kita bekali ada adjustment, penyesuaian cara minum obatnya. Kemudian jenis-jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi saat sahur maupun saat buka puasa. Kemudian harus hafal betul tuh tanda-tanda gejala hipoglikemi. Jadi in case, anytime, kapan saja pasien mengalami keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, harus cek langsung. Begitu gula di bawah 70, harus membatalkan puasa. Nah, seperti itu. Kemudian hindari olahraga berat, terus harus ada asupan air yang cukup selama durante dari buka ke sahur. Kemudian ada penyesuaian dosis obat dan seterusnya. Iya, dokter, dari gejala-gejala yang dokter sebutkan tadi, sepertinya itu menunjukkan bahwa hipoglikemi ini tidak layak untuk kita abaikan, gitu dokter. Betul. Ya? Berbahaya dan tentunya bisa berakibat fatal kalau tidak diperdulikan ya dokter. Ya. Lalu pada banyak nih, seperti pusing, itu adalah salah satu gejalanya ya dokter ya. Tapi bisa jadi kita tuh selalu berpikir positif nih dokter. Pusing, biasa, masih pusing gitu dokter. Lalu pada kondisi seperti apa baru kita selayaknya berkonsultasi ke dokter langsung atau datang ke rumah sakit gitu dokter? Ya, jadi tadi bukan berarti setiap pusing pasti hipoglikemi, bukan ya. Dokter. Jadi klausulnya adalah kondisi hipoglikemi tadi akan menyebabkan keluhan, apalagi aja dari atas novera, pusing, sakit kepala, kemudian pandangan kabur, kemudian sampai ke bawah debat-debat, ya, karena saraf simpatiknya terpicu ya oleh hipoglikemi tadi. Kemudian keluar keringat dingin, mual, lapar gitu ya. Itu secara general hipoglikemi. Nah, kalau kondisi sebaliknya, saya pusing, hipoglikemi enggak ya? Ya dicek. Cek lagi. Dicek gitu. Terus kapan harus ke dokter? Of course, kalau pasien itu sudah dinyatakan diabetes oleh seorang dokter, kalau mengalami keluhan seperti yang tadi saya sampaikan, harus cek segera di rumah. Kalau tidak, cepat ditolong dengan memberikan glukosa, dan setelah itu harus ke dokter, make sure. Jangan-jangan malah sebaliknya, justru tinggi gitu. Nah, tapi mesti ditolong dulu di rumah. Nah, namun ada beberapa kondisi yang kadang pasien tadi bukan dibiarkan,
tapi dalam tanda petik terabaikan, misalnya pasiennya hidup sendiri di rumah, kan tidak ada yang nolong, nggak ada caregivernya. Kemudian pasiennya sudah sepuh, sudah tua, nggak ada yang mendampingi, jadi kadang nggak tahu kapan asupan makan terakhir, tahu-tahu pagi-pagi dibangunin anaknya nggak bangun. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi kalau kembali lagi ke tadi, apa yang harusnya kita sebagai caregiver itu apa ya? Yang memiliki tanggung jawab orang tua atau siapa di rumah dengan diabetes itu sering-sering kontrol terus-terus. Sering-sering direcall. Ada nggak keluhan seperti tadi gitu? Kalau ada, segera dicek. Makanya harusnya sih idealnya ya. Idealnya itu setiap pasien, cita-cita saya loh ya, setiap pasien diabetes itu di rumah punya alat. Nah, dokter, pembahasannya mulai menarik nih dokter. Tapi kita tahan dulu dokter. Break. Iya. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam program Dokter Anda. Kita lanjutkan pembahasan kita yang sempat terhenti tadi ya Dokter Dani. Iya, karena jeda iklan. Padahal pembahasannya sudah menarik ya dokter. Iya, jadi tadi sudah dibahas nih mengenai gejala. Apa saja sih tanda-tanda sudah kita bahas. Pusing, jantung berdebar-debar, itu adalah salah satu tanda kalau kita menderita gula darah rendah. Tapi belum pasti juga gula darah rendah dokter, iya kan? Nah, sekarang dokter, tadi dokter menyinggung sedikit mengenai olahraga. Yang kita tahu olahraga ini adalah pembakaran di dalam tubuh ya dokter ya. Berarti apakah penderita hipoglikemi ini baik untuk melakukan olahraga atau jika baik olahraga yang seperti apa dokter? Baik ya, kita tahu kan kalau kita melakukan aktivitas fisik, exercise, itu yang akan dibakar adalah cadangan glikogen di otot dan di lemak gitu ya. Nah, apakah pasien hipoglikemi boleh berolahraga? Itu pertanyaannya. Iya. Ya boleh, tapi sanggup nggak? Karena pusing. Nah, tapi yang jelas pasien hipoglikemi pasti nggak akan sanggup melakukan aktivitas gitu. Nah, justru sebaliknya, apakah aktivitas akan menurunkan gula darah? Mungkin itu pertanyaannya yang lebih tepat ya. Nah, beberapa studi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik dan olahraga, jadi kalau aktivitas fisik ya aktivitas kita sehari-hari ya. Kalau olahraga itu definisinya adalah rangkaian gerakan yang teratur dan ritmik gitu. Itu terbukti memang bisa menurunkan kadar gula darah ya, sehingga sedikit saya singgung mengenai tata laksana diabetes adalah nomor 1 atur makan, yang kedua adalah exercise, olahraga, yang ketiga baru farmakologi, obat-obatan, sehingga memang terbukti bahwa olahraga itu justru akan mengontrol gula darah, menurunkan gula darah. Melalui apa? Melalui pembakaran dari glikogen yang cadangan glukosa yang ada di otot, di lemak ya. Kemudian baru yang di dalam darah tentu akan terkontrol. Pertanyaannya adalah justru ini, kadar gula darah berapa tidak boleh olahraga. Ternyata beberapa penelitian menunjukkan kadar gula darah yang tinggi malah nggak boleh olahraga, yang terlalu tinggi. Jadi pasien diabetes itu memang agak detail kapan boleh olahraga. Kalau lebih dari 250, lebih dari 300 mg per desiliter malah nggak boleh olahraga. Ya karena beresiko juga meningkatkan stres oksidatif dan dehidrasi gitu. Nah, kalau justru yang rendah, kadang mau olahraga pun nggak sanggup karena pusing, mual, muntah gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa olahraga, aktivitas fisik lah minimal itu sangat bagus untuk mengontrol gula darah. Iya, seperti itu. Nah,
Tentunya kalau penderita hipoglikemi mau melakukan aktivitas seperti olahraga harus mengimbangi dengan konsumsi makanannya ya dokter ya? Ya, Nah, konsumsi makanan seperti apa supaya penderita hipoglikemi ini tetap aman dengan kondisinya gitu dokter? ya. Nah, kalau pertanyaan Novel seperti itu, berarti kita bahas bagaimana pertolongan pertama, Iya. bukan pada kecelakaan ya, Iya. pertolongan pertama pada hipoglikemi. Nah, jadi dari panduan kementerian juga sudah ada, leafletnya banyak sebetulnya ya. Apa saja makanan yang cepat mengatasi hipoglikemi. Jadi kita bedakan kalau hipoglikeminya Iya dokter, masuk, ditahan dulu ya. ya. Halo? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya ibu. Rinaldi di Jalan Pepaya. Bapak Eh, Rinaldi. Bapak Rinaldi di Jalan Pepaya ya Bapak? Ya. Iya, Dokter, bisa diberikan informasi di kita. Sebenarnya cek gula darah itu sebaiknya berapa lama dok? Sekali sebulan kah? Sekali setahun? Atau cukup sekali seumur hidup dok? Oh iya. Iya Bapak. Kemudian yang kedua, kita menarik dokter sebutkan ada pertolongan dini. Itu sebenarnya apa saja yang mungkin dilakukan oleh orang di rumah apabila katakanlah kepala keluarganya atau suami atau istri yang tiba-tiba terkena gula darah rendah ini dok. Iya. Itu saja dokter, terima kasih banyak dok. Iya, terima kasih Sama-sama, Bapak. Bapak Rinaldi. Sila dokter. juga. Langsung ya. Iya. Nah, ini pas dengan yang mau tadi saya Iya, bahas baru ya. mau dibahas kebetulan. Kebetulan pas ya. Jadi pertanyaan pertama dari Pak Rinaldi adalah berapa sering kita harus melakukan cek gula darah gitu ya. Panduan dari Perkeni menyebutkan ada beberapa resiko diabetes. Jadi jika seseorang memiliki beberapa faktor resiko untuk diabetes, maka harus lebih sering dilakukan cek gula darah. Contohnya usia lebih dari 45 tahun, kemudian memiliki riwayat keturunan baik bapak atau ibunya diabetes, berat badannya berlebih, kemudian memiliki hipertensi, terus memiliki keluhan-keluhan yang khas untuk diabetes seperti banyak kencing, haus, pingin makan terus, maka idealnya setahun sekali harus dicek. Setahun sekali. Setahun sekali harus Iya. dicek ya. Hold dulu, ada Iya. telepon. Nanti saja dokter, Oke. selesaikan dulu. Iya. Iya. Jadi harus dicek minimal setahun sekali. Setahun sekali. Namun kalau sudah jatuh dalam keadaan diabetes, itu on demand. Bahkan ada yang harus saya cek sehari 2 kali. Ada yang harus per jam kalau dirawat saat mengalami krisis atau kegawatan hiperglikemi atau hipoglikemi, bisa kita cek tiap jam. Ada yang cukup 2 minggu sekali, ada yang cukup sebulan sekali. Jadi on demand. Tapi kalau tidak memiliki resiko apa-apa, usia tidak ada keluhan, tidak ada keturunan, usia di bawah 40 tahun, mungkin cek per 5 tahun juga tidak masalah. Tapi begitu memiliki faktor resiko, mesti dicek per tahun walaupun tidak ada keluhan. Jadi tergantung kondisi. Tergantung kondisinya. Dan pertanyaan kedua, nah ini sesuai dengan sesi pembahasan kita ya. Jadi pertolongannya itu sangat mudah Mbak Novel, karena kita memiliki semua yang ada di rumah. Jadi secara ilmiah kita harus cepat memasukkan atau asupan glukosa murni 20 gram. 20 gram itu setara 2 sendok makan gula pasir atau gula aren atau madu. Kemudian kurma, coklat, permen, susu, Semua yang manis-manis ya dokter? jus, ya apa yang ada. Bahkan saya sering menyampaikan ke pasien diabetes untuk ngantongin permen atau ngantongin kurma di tas. Jadi kalau ada keluhan tadi cepat ditolong, karena nanti nyari teh manis di mana-mana nggak ketemu, ya kan, ribet. Nah apalagi kalau di rumah tadi, bagaimana kalau tiba-tiba kepala keluarganya mengalami keluhan seperti tadi,
Kalau betul-betul dia diabetes, ada minum obat diabetes, asupan makanannya kurang, cepat ditolong dengan cara tadi. Mungkin nanti bisa Mbak Novel kita kasih leafletnya ya, tentang bagaimana cara menolong pasien hipoglikemi ini. Nah, berarti pemeriksaan kadar gula darah ini sebaiknya dilakukan sesuai kondisi. Sesuai kondisi. Iya. Nah, bahkan tadi kalau jatuh dalam keadaan hipoglikemi, saya tadi keluhannya seperti itu ya Mbak Novel ya, kita mesti evaluasi 15 menit, 30 menit. Iya. Keluhannya hilang enggak? Kalau misalnya tadi pusing, berdebar-debar, minum teh manis atau minum jus, terus 30 menit kemudian hilang, ya berarti dia masuk yang ringan, yang mild. Tapi kalau udah ditolong seperti itu, keluhan nggak hilang, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Tadi saya lupa menjelaskan kenapa sih kok harus ditolong cepat dengan gula ya. Karena ternyata otak kita butuh itu bahan bakarnya hanya butuh glukosa murni. Dia nggak mau lemak, dia nggak mau protein, nggak ada cadangan lain. Sehingga memang jadinya kalau memang nggak ditolong cepat, kita punya golden period sekitar 10-15 menit, memang pasien bisa tidak sadar. Iya. Pasien bisa koma kalau tidak segera ditolong. Karena otaknya tidak mendapat asupan. Tidak mendapatkan bahan bakar ya. Iya, jadi otak ini spesial dokter ya. Dia nggak mau yang lain, dia pokoknya mau glukosa gitu. Iya. Nah, tadi dibahas dokter mengenai olahraga. Tadi kita singgung sedikit olahraga. Apakah penderita hipoglikemi ini jika berolahraga bisa menyebabkan langsung turun drastis dokter dan bisa sampai koma gitu dokter? Sekali dia berolahraga berat, kaget dia nggak tahu dia penderita hipoglikemi, langsung bisa koma dokter. Pernah tidak terjadi seperti itu dokter? Sejauh ini sih saya belum pernah mendapatkan kasus yang se-ekstrim itu ya. Karena rata-rata pasien hipoglikemi berat yang kita dapat di rumah sakit itu riwayatnya cukup klasik. Pasien diabetes, nggak mau makan, tapi tetap meminum obat-obatannya atau tetap menyuntikkan insulin padahal tidak makan. Jadi buat pemirsa ada beberapa obat yang mesti dikenali, yaitu insulin, kemudian golongan sulfonylurea yang paling sering glibenclamid ya. Karena ini obat udah sangat familiar di tengah masyarakat. Limiprid itu ada potensi menyebabkan hipoglikemi jika tidak benar cara makainya. Iya. Sekali lagi, jika tidak betul cara memakainya, tidak sesuai dengan saran dari dokter, ada resiko ke sana. Nah, dokter, apakah penderita hipoglikemi, ini misalnya saya penderita hipoglikemi, kapan saya bisa merasa aman dan tidak perlu hati-hati harus menyediakan makanan yang berglukosa tinggi atau bagaimana? Apakah sekali dia terkena hipoglikemi akan berketerusan dia berbahaya dan bisa dalam tingkat warning, harus selalu hati-hati, harus selalu bersediaan yang bagus gitu dokter? Ya, jika yang mengalami komplikasi hipoglikemi ini adalah pasien diabetes, maka nggak akan ada kata aman. Iya, ada kata. Dia every time bisa terancam kondisi tersebut. Ya, jadi mesti memang harus selalu ingat dan selalu prepare, gitu ya. Atau misalnya pasien tadi saya katakan nggak cuma diabetes ya, misalnya pasien-pasien dengan gangguan fungsi hati, gangguan ginjal pun, selama gangguan ginjal dan gangguan hatinya memang belum selesai, juga tetap berpotensi untuk mendapatkan komplikasi tersebut. Atau pasien gangguan di pankreas, insulinoma juga ada potensi tersebut. Maka tidak ada kata aman. Ya, yang aman itu gampang. Pasien DHF dinyatakan sembuh, aman. Aman. Ya. Kemudian pasien TBC sekalipun begitu 6 bulan kita nyatakan sembuh, aman. Iya. Halo? Ya, Los. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak. Bapak. Maaf Bapak, suaranya tidak jelas. Bapak. Darmis dari Panam. Darmis dari Balam ya Bapak. Pak Darmis. Dari Panam. Oh iya. Pak Darmis dari Panam ya Bapak, silakan pertanyaannya Bapak.
yang saya tanya itu ada gula darah rendah. Ya. Pertama, apa penyebabnya gula darah atau orang diabetes rendah? Kalau tinggi, jelas di atas 200, gejala-gejalanya pertama, orang tuh suka ngantuk, mata berair, badan lesu, itu gula darah tinggi di atas 200. Ini rendah yang bicarakan. Iya Bapak. Kemudian yang saya tanya yang kedua, kenapa orang penyakit diabetes ini kalau makan durian, pulut, nasi goreng, langsung naik gula darahnya. Iya Bapak. Bahkan bisa mencapai 400. Ya. Nah ini apa penyebabnya? Dia makan durian, makan pulut, dan nasi goreng. Tiga Kalau ya. orang gula darah, ada sebagian pendapat dokter, minum teh telur tidak boleh, minum teh manis tidak boleh, makan ditakar-takar. Saya gula darah tahun 2010 375. Alhamdulillah di usia 67 tahun ini ya bisa di atas. Iya. Iya. Dengan apa? Ada ditunjukkan oleh seorang murid saya dulu. Iya Pak Darmis. Ya, Langsung ke inti pertanyaannya Bapak. kapsul Amaril 2. Ya, Amaril 2 mili. Nah ini yang perlu penjagaan. Iya. Nah yang saya tanyakan ini kan jelas itu. Iya Bapak. Ya, baik. Cukup Bapak? Nah, Oh, udah sudah mati ya. Ah, masih ada Bapak? Oh iya, baiklah, sila dijawab dokter. Ya, kayaknya pengalaman pribadi ya. Iya. Makan durian langsung naik ya. Pak, pertanyaan pertama tadi sudah saya sampaikan. Kalau tinggi betul di atas 200, kalau rendah di bawah 70 gitu ya. Kemudian kenapa bisa rendah tadi ya? Kenapa bisa turun? Karena pasien diabetes itu fungsi kesetimbangannya itu sudah terganggu. Jadi kalau pada orang yang tidak punya diabetes, maka walaupun seharian dia berpuasa, dia punya cadangan glukosa di hati dan di otot yang akan cepat dipecah menjadi gula karena dia punya cadangan. Nah, pada orang diabetes itu yang error di situ. Iya. Jadi dia mekanisme kesetimbangannya itu sudah terganggu sehingga kalau tidak ada asupan langsung turun. Begitu makan durian langsung naik. Karena nggak disimpan. Kalau pada orang yang tidak punya diabetes, walaupun makan durian, makan pulut, maka ada hormon yang segera mengubah kelebihan karbo tadi diubah menjadi cadangan gula oleh insulin. Nah, pada orang diabetes ini yang bermasalah di situ. Insulinnya itu ya, Ya, dokter. baik produksi insulinnya maupun kerja insulinnya. Jadi produksi insulin itu di pankreas terganggu, kalaupun keluar dia Kerjanya. juga kerjanya di reseptor di ototnya atau di lemak juga terganggu sehingga langsung naik mendadak begitu makan tadi nasi goreng, karena nasi goreng itu memang kalorinya sangat tinggi ya, durian itu juga indeks glikemiknya sangat tinggi. Kemudian Bapak tadi mengkonsumsi obat yang namanya Amaril. Nah, satu pertanyaan ini ditahan dulu dokter. Baik. Iya. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa, kembali lagi dalam program Dokter Anda. Kita lanjutkan pembahasan kita yang sempat terhenti tadi, dokter. Namun sebelumnya saya ingin menguak sedikit, dokter. Tadi dokter ada menyinggung mengenai diet. Nah, sekarang lagi ngetren nih, dokter. Diet ketogenik katanya, dokter. Diet ketogenik itu biar cepat kurus katanya, dokter. Sebenarnya ini berbahaya nggak, dokter, untuk penderita hipoglikemi, dokter? Ya, baik ya. Memang ngetren beberapa tahun terakhir. Padahal diet keto itu sudah lama. Kalau kita ngulik sejarahnya, dari tahun 20-an itu diperkenalkan, dan waktu itu diet ini tuh dikhususkan untuk menerapi pasien epilepsi. Waktu itu kan sebelum ditemukan antikonvulsan atau anti kejang. Nah, kemudian dipopulerkan lagi dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin prinsipnya bahwa tadi tata laksana diabetes kan dengan atur makan ya, dengan diet. Tapi diet di sini mesti dengan pengawasan dan nasihat dari dokter. Berbahaya tidak ya? Ya, itu dependnya dalam arti secara garis besar diet keto itu ada yang lemaknya tinggi. Jadi 70% itu lemak, kemudian 20% protein, 5% karbo. Ada yang kebalikan, protein yang tinggi, kemudian lemak sekitar 20%, 5% karbo. Apa sih sebetulnya yang ditakutkan dari keto ini? Kalau goalnya menurunkan berat badan, iya. Tetapi kalau pasien diabetesnya itu sudah kurus, pasti berbahaya. Iya. Nah, kalau pasien diabetes tapi gemuk dan ingin kurus dengan diet keto ini, mesti harus wanti-wanti, harus paham apa komplikasi dari diet keto ini. Ya, karena diet keto ini tubuh akan dipaksa masuk dalam fase ketosis. Jadi nanti yang dibakar gampangnya adalah lemak ya, dan pembakaran lemak ini akan menghasilkan benda keton namanya. Dan salah-salah pada pasien diabetes bisa menyebabkan komplikasi ketoasidosis diabetik namanya. Itu sama juga pasiennya nggak sadar. Jadi kalau saya bilang boleh enggak, kalau mau coba mesti di bawah pengawasan, Iya. di bawah pengawasan oleh ahli gizi, oleh nutrisionis, oleh konsultan atau spesialis gizi klinik. Jangan coba-coba sendiri hanya dari download YouTube kemudian Langsung mempraktekkan, coba, iya. langsung coba. Jadi kalau masih muda, kemudian mau coba, pastikan bahwa satu, Anda paham apa itu diet keto, apa bahayanya, makanan apa sih yang harus dimasuk, harus dikonsumsi, mesti pandai, mesti pinter, dan di bawah pengawasan. Berarti diet ketogenik ini selain tergantung kondisi harus di bawah pengawasan ya, dokter? Betul. Diet ketogenik itu boleh nggak jangka panjang, dokter? Kalau dari aspek kesehatan bagi saya kurang aman. Kurang aman ya. Karena tetap tubuh itu membutuhkan yang setimbang. Ya, homeostasis, Allah sudah menciptakan tubuh kita dalam keadaan yang setimbang. Ya, tidak boleh terlalu berlebihan hanya dari satu aspek saja. Nah, dokter, sering menjadi masalah rancu karena Iya. diabetes katanya faktor keturunan. Tapi apakah hipoglikemi ini juga faktor keturunan, dokter? Ya, baik. Kita harus benar-benar paham nih definisinya ya, bahwa hipoglikemi ini adalah kondisi yang diakibatkan oleh keadaan tertentu. Jadi, apakah hipoglikemi itu keturunan? Belum pernah saya baca ya, related to genetik atau ada gen-gen tertentu yang menyebabkan hipoglikemi. Tapi kalau diabetes, iya. Ya, diabetes, terutama diabetes tipe 1 itu jelas faktor genetiknya sangat kuat. Sudah ditandai ada beberapa gen pada kromosom tertentu memang diturunkan ya. Kemudian diabetes tipe 2 juga sudah mulai nih ditemukan beberapa gen yang bertanggung jawab terhadap manifestasi dari diabetes tipe 2. Juga sekarang penelitian mengenai genetika begitu luar biasa. Iya. Jadi hampir tiap hari ditemukan polimorfisme baru, ditemukan
kelainan pada kromosom tertentu yang in the future, di masa depan ini mungkin terapi sesungguhnya, bahwa terapi itu nanti personal, private. Karena ilmu itu semakin berkembang Ya, terus-menerus, private. ya, Dokter. Jadi mungkin obat A cocok untuk pasien ini, tapi belum tentu cocok untuk pasien yang lain. Karena tadi hubungannya genetik. Iya, Karena tadi sudah membahas genetik. Gitu Iya, udah sampai ke genetik ya Iya, gitu, Dokter. betul. Nah, pemirsa, Dokter, sebelum kita menutup nih, Dokter, apa penyampaian yang ingin Dokter sampaikan atau poin-poin yang harus dijaga, harus diperhatikan masyarakat? Ya. Baik, ingin pesan di akhir sesi ini, jadi saya sebagai ahli penyakit dalam menghimbau bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, bahwa angka diabetes di Riau ini tinggi, ya, terutama di Pekanbaru itu tinggi. Survei tahun 2017 itu di angka nomor 3 se-Indonesia. Nah, karena angka diabetes tinggi, maka semua harus paham, harus aware apa dengan diabetes, ya. Karena banyak sekali nih pasien mendominasi itu diabetes. Nah, begitu tahu kalau diabetes juga harus paham, bekali ilmu dengan komplikasi yang bisa terjadi akibat diabetes. Salah satunya adalah hipoglikemi. Memang nggak terlalu keren ya, tapi saya ingin mengkerenkan dari melalui sesi ini ya, bahwa hipoglikemi ini bukan suatu kondisi yang biasa. Ini kondisi yang luar biasa. Patut diwaspadai ya. Kemudian diingatkan lagi pada pasien yang mendapatkan insulin, kemudian obat-obat tadi amaril juga termasuk ya, glibenclamid, berpotensi hipo, sehingga harus hafal tanda-tandanya, kemudian bagaimana pertolongannya di rumah agar nanti kalau dibawa ke rumah sakit tidak dalam kondisi tidak sadar. Iya, Mungkin itu terakhir. Berikut penyampaiannya pemirsa sudah disampaikan oleh Dokter Dani. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan tidak terasa nih pemirsa. 60 menit sudah berlalu kami menemani Anda. Terima kasih Dokter Dani. Tentunya penyampaian Dokter Dani sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga pada para penelepon yang sudah ikut berpartisipasi dalam program Dokter Anda ini. Tentunya Dokter Anda akan hadir pekan depan di hari yang sama, Rabu malam pukul 8.30 hingga 9.30. Harus hadir karena temanya tentu akan tema yang baru lagi dan tentu akan tema yang menarik. Pemirsa, saya Novera Mawaddah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.